Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurziana dengan NIM D1A121015, kelas A jurusan Agrobisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Pertama itu integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Integrasi nasional itu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, sini jenis integrasi. Nah, jenis integrasi itu dibedakan jadi beberapa bagian. Pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Selanjutnya, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentuk wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Selanjutnya itu integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Selanjutnya, integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu integrasi politik, integrasi vertikal, dan integrasi horizontal. Integrasi ekonomi, terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Selanjutnya, integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut Miron Weiner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang legitimat merupakan hal penting bagi pembentukan negara dan bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan kerja bersama. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan.
Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, 2 model integrasi kolonial, dan 3 model integrasi nasional Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara: adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan proses integrasi bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dipergunakan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Demikian, itu tadi presentasi saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.